Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Okti Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Instansi saya dari SMP Negeri 1 Tonjong. Di sini saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing. Sebagai pengamat, saya sendiri, Ani Okti Astuti, dan yang berperan sebagai coach nanti ada Ibu Sarki, dan sebagai kunci Bapak Andrianto Adulito. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 7 calon guru penggerak Kabupaten Brebes. Saya Ani Okti Astuti di sini sebagai pengamat, kemudian ada Ibu Sarki sebagai coach dan ada Bapak Andrianto sebagai kunci. Ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching. Selamat mengikuti. Sebelum kita mulai praktik kucing, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sarki selaku coach. Yang pertama berkaitan dengan rubrik penilaian dari percakapan kucing yang sudah Ibu persiapkan. Kira-kira seperti apa? Ya, rubrik penilaian yang akan saya terapkan pada proses coaching kali ini dengan saya ya Bu ya, yaitu dengan menggunakan alur cerita, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi rubrik penilaiannya nanti mengacu ke alur tirta itu ya Bu ya, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sarki selaku coach? Iya, dari model tadi ya Bu ya, bahwa penilaian yang akan saya sampaikan tadi kan dengan menggunakan alur cerita itu ya Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan, nanti antara saya coach sebagai coach ya dengan kunci nanti berusaha untuk sebenarnya kunci itu tujuannya apa untuk bertemu dengan saya ya. Saya rasa nanti saya menggali potensinya di situ, nanti mungkin kuncinya akan menyampaikan kepada saya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi ya, dari pembicaraan tadi nanti saya bisa mengetahui sebenarnya masalah-masalah apa ya. Kemudian nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing ke arah kunci itu untuk membicarakan hal yang ingin disampaikan. Kemudian rencana aksi, dari rencana aksi itu diharapkan pembicaraan antara saya dengan kunci nanti ditemukan solusi yang dihadirkan sendiri oleh kunci itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian dari hasil-hasil itu nanti diharapkan ada komitmen sebagai tanggung jawab kunci. Dari beberapa hal tadi nanti yang akan saya kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi kucingnya di sini tadi ada 3 ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu yang lebih spesifik ingin Bu Sarki kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu apa ini Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi sudah Ibu Sarki pilih itu? Indikator yang akan yang sudah saya pilih ya Bu ya, di antaranya yaitu pertama untuk menggali informasi Bu. Dari kegiatan ini saya sebagai coach itu berusaha untuk mencari informasi ya apa sih sebenarnya keluh kesah dari kunci yang kadang kalau misalnya sebagai kunci juga ada sesuatu misalnya yang ingin disampaikan bersifat rahasia hanya kepada saya dan sebagainya ya, sehingga dengan cara yang membuat orang merasa nyaman nanti saya ajukan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang kedua
yaitu menggali potensi. Saya rasa Puji pasti punya potensi, Bu, ya. Nah, tapi kadang tidak disadari sebenarnya potensi apa sih yang sudah beliau miliki, ya. Kemudian adalah mencari solusi dari permasalahan tadi dengan menggunakan dialog, ya Bu, ya. Informasinya itu insya Allah bisa tergali dari Puji itu sendiri. Oke, jadi indikator ketercapaiannya dapat saya tarik kesimpulan yang pertama adalah menggali informasi itu ya Bu, kemudian yang kedua menggali potensi, dan yang ketiga mencari solusi. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya nih, setelah selesai melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Sarki selaku coach? Kalau misalnya tadi kan saya sudah mencoba dengan pertanyaan berbobot ya Bu. Nanti kalau misalnya berhasil, saya akan mencoba dengan satu lagi yaitu kesadaran penuh Bu. Mungkin dengan cara saya ya, dengan teknik tadi diharapkan kesadaran atau empati saya kepada Puji itu akan muncul ya. Dengan adanya rasa empati, kemungkinan saya juga akan menjadi pendengar yang aktif juga Bu. Sehingga saya lebih konsentrasi dan fokus, dan kemudian si Puji juga mungkin merasa nyaman, sehingga pada kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin Puji ketika ada sesuatu kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin akan mau berbicara kembali dengan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ani Oktinci Astuti. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Kemudian ada Ibu Sarki yang akan berperan sebagai coach, dan Pak Andrianto yang akan berperan sebagai Puji. Sebelum percakapan coaching dimulai, di sini ada kompetensi coaching yang akan dikembangkan, yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berpokok. Untuk pelaksanaan coaching, silakan akan dikerahkan oleh Pak Andrianto dan Ibu Sarki. Baik, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sarki. Selamat siang juga Pak Andri. Iya, alhamdulillah baik Bu Sarki. Ya, jadi begini Bu, barangkali ini mengganggu waktunya Bu Sarki Bu. Oke, iya, mohon maaf Bu, ini kalau mengganggu waktunya Bu Sarki. Jadi begini Bu, saya ini kan ada sedikit kendala itu Bu, terkait dengan guru-guru saya ini di mapel PKK itu atau produk kreatif dan kewirausahaan itu bisa di. Sebenarnya masalahnya apa ya Pak ya dari dunia kewirausahaan di sekolah Bapak itu Pak? Oke, jadi sebenarnya ini terkait dengan guru-guru saya itu kan karena saya ini kan di SMK dulu Bu Sarki, dan kemudian di SMK itu kan ada guru yang kelompok mapel umum, ada kelompok mapel yang kejuruan. Nah, terkait dengan guru-guru kami, guru-guru saya, yang guru umum ini tidak ada kendala, tapi ini yang guru kejuruan ini ada sedikit kendala di Bu Sarki. Masalahnya apa ya Pak? Kendala di guru umum sama guru khusus itu apa ya Pak? Oke, jadi meskipun ini ruangan untuk guru umum dan guru kejuruan ini kan sudah digabung, tapi yang sedikit kendala ini terkait dengan guru yang kejuruan di sekolah kami itu begini Bu. Jadi di mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan ini ada beberapa guru di masing-masing jurusan ini yang jadi persepsinya itu agak beda. Itu ada yang jurusan misalnya jurusan listrik ya gitu. Nah, ini persepsinya itu mereka kepingin membuat suatu produk atau barang. Tetapi ada yang guru kejuruan di jurusan misalnya animasi, itu mereka itu pengen menghasilkan sebuah jasa gitu. Nah, itu ada semacam kayak persepsi gitu.
Oh, jadi menurut Bapak permasalahan itu di guru mapel PKK itu ya Pak ya? Nggih, Masalah betul. perbedaan produk dan jasa. Jasa gitu. Nah, menurut Pak Andri itu bagaimana Pak? Kira-kira produk atau jasa yang dihasilkan itu harus bagaimana Pak? Oke, jadi kalau menurut saya itu punya harapan gitu Bu Sari. Jadi karena mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan ini kan jamnya banyak, jamnya kan panjang. Nah, kepingin saya itu ada sesuatu produk yang bisa dihasilkan di jurusan itu gitu. Tapi terkendalanya itu ada satu jurusan yang kepinginnya Pak saya kalau produk tidak bisa, kepinginnya jasa gitu. Oh, kalau seperti itu berarti bagus dong Pak. Ya. Misalnya guru-guru mapel itu, misalnya khususnya PKK lebih senang produk dan yang satunya lebih senang jasa. Jasa. Ya. Berarti kedua-duanya memang harus dikomunikasikan. Mungkin apa gimana ya Pak? Oh iya, berarti harus komunikasi Bu ya, harus ada mungkin kerjasama atau mungkin kolaborasi gitu Bu ya. Kira-kira langkah-langkah yang mau diambil oleh Pak Andri mengenai ini bagaimana Pak? Jadi ini berarti kayaknya saya harus jadi apa namanya bisa bertemu dengan mereka, bisa apa namanya nanti koordinasi, bisa nanti diskusi kayak gitu barangkali Bu. Oh, berarti perlu waktu ya Pak untuk berkoordinasi dengan guru-guru mapel yang lain juga ya Pak ya? Oke, betul Bu. Jadi memang ini yang saya perlukan berarti terkait dengan waktu Bu. Bagaimana bisa saya nanti ketemu dengan guru-guru mata PKK di jurusan yang lain. Nanti barangkali saya akan merencanakan itu Bu. Nanti ada pertemuan ya gitu atau semacam diskusi nanti dari masing-masing jurusan nanti kita kumpulkan di dalam satu waktu itu untuk membicarakan terkait dengan kesepakatan gitu. Kira-kira nanti di mapel ini itu nanti mau menghasilkan produk atau barang ataupun jasa nanti seperti itu. Waktu yang seperti apa Pak? Yang misalnya Bapak bayangkan untuk menghasilkan kesepakatan? Ya, jadi menurut saya ini barangkali ada waktu khusus gitu Bu. Dan nanti juga bisa difasilitasi sama mungkin kepala jurusan itu atau mungkin kita koordinasi dengan kepala sekolah. Karena kalau di SMK ini kan memang di masing-masing jurusan itu ada kepala jurusannya itu. Di kepala jurusan kita ajak koordinasi dan guru-gurunya dan kemudian juga kita ajak barangkali dari kepala sekolah untuk bisa ini nanti membuat kesepakatan terkait dengan matkul ini kayak gitu. Pelibatan kepala jurusan itu seperti apa ya Pak? Oke, jadi kan seperti ini Bu, kalau di SMK itu kan memang di setiap jurusan itu ada kepala jurusan. Nah, tugas dari kepala jurusan ini tentunya adalah mengkoordinir guru-guru yang ada di jurusan. Nah, punya peran yang besar juga bahwa kepala jurusan ini adalah membagi jadwal itu adalah peran dari kepala jurusan. Jadi bisa disebut bahwa kepala jurusan ini kayak semacam kepala sekolah yang kecil gitu di jurusan tersebut gitu. Oh, itu sudah cukup bagus sekali Pak rencana Pak Andri. Terus bagaimana nih perasaan Pak Andri setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Ya, alhamdulillah Bu Safi. Jadi setelah tadi mendapat pencerahan dari Bu Safi terkait dengan adanya mispersepsi tadi ini barangkali kami nanti akan merencanakan jadi ada mungkin kerjasama diskusi untuk membuat satu kesepakatan. Tentunya ini perasaan saya sudah plong, sudah agak lega gitu, sudah dapat pencerahan tadi dari Bu Safi. Alhamdulillah ya Pak ya, syukur kalau Pak Andri sekarang sudah merasa lega. Dan kira-kira dalam jangka waktu dekat ini rencana apa ya nih yang kira-kira akan Pak Andri ambil dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin dalam minggu-minggu ini Bu, atau kalau paling lambat ya minggu depan kita akan ada koordinasi dengan teman-teman guru kejuruan tadi ya khusus mapel PKK nanti bekerja sama atau nanti mengajak diskusi dengan kepala jurusan dan juga kepala sekolah gitu. Iya, baik, luar biasa sekali Pak Andri. Mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana. Kemudian ada kesepakatan dan kolaborasi dengan mapel-mapel terkait khususnya mapel PKK. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu Safi pencerahannya. Baik, dari proses coaching tadi, percakapan sudah
bagus, sudah menyampaikan tujuan bertemu dengan coach. Kemudian selanjutnya Puji dan coach bersama-sama menyepakati tujuan percakapan. Kemudian untuk identifikasinya, coach sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan dan dipuji. Dan selanjutnya coach memberikan pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi puji. Sedangkan untuk rencana aksinya, di sana coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik tentang rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggali rencana aksi dari puji. Kemudian untuk tanggung jawab, di sana coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik tentang komitmen dan juga tanggung jawab puji dalam menjalankan rencana. Berikutnya nih, setelah selesai melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Sarki selaku coach? Kalau misalnya tadi kan saya sudah mencoba dengan pertanyaan berbobot ya Bu. Nanti kalau misalnya berhasil, saya akan mencoba dengan satu lagi yaitu kesadaran penuh Bu. Mungkin dengan cara saya ya, dengan teknik tadi diharapkan kesadaran atau empati saya kepada Puji itu akan muncul ya. Dengan adanya rasa empati, kemungkinan saya juga akan menjadi pendengar yang aktif juga Bu. Sehingga saya lebih konsentrasi, dan fokus, dan kemudian si Puji juga mungkin merasa nyaman. Sehingga pada kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin Puji ketika ada sesuatu kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin akan mau berbicara kembali dengan saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi yang ingin dikembangkan lagi itu tentang itu ya Bu, tadi kehadiran penuh sama mendengarkan dan aktif ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas bincang-bincang kita. Demikianlah proses demonstrasi kontekstual dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.